elemen dari grup. Yang pertama disebutnya adalah GA, yang kedua adalah GA pakai tilde, maka GA dan GA tilde sebutnya ekivalen. Notasinya seperti ini. A, ini notasinya adalah ekivalen dengan GA tilde ya. Jika dia memenuhi hubungan seperti terdapat satu elemen G, sehingga GA bisa diperoleh, GA tilde diperoleh dari GA dengan menjepitnya dengan G dan G inverse. Ini mungkin yang sudah ngambil Bismat 1 mengenali bentuk ini semacam kayak transformasi similaritas ya. Dua matriks disebut similar kalau dapat dihubungkan oleh persamaan seperti ini untuk sembarang matriks apapun juga dijepit kanan kirinya satu matriksnya, yang satu lagi adalah inverse-nya. Mana yang inverse, mana yang matriksnya nggak masalah, karena ini bolak-balik aja. Jadi, similaritas, transformasi similaritas yang ada di Bismat itu termasuk disebutnya hubungan ekivalensi. Namanya apa? Hubungan ekivalensi ya. Jadi hubungan ekivalensi itu ada 3 sifatnya. Jadi kalau misalkan GA ekivalen dengan GA tilde, maka GA tilde ekivalen dengan GA. Bolak-balik ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan GA ekivalen dengan GB, saya sebut gitu aja ya, biar maka GB ekivalen dengan GA. Ya. Nah, pasti bisa dibuktikan dengan mudah. Lalu yang kedua, saya geser saja. Yang kedua adalah kalau GA ekivalen dengan GB dan GB ekivalen dengan GC, maka GA ekivalen dengan GC. Itu adalah yang kedua. Yang ke-0 atau yang pertama sebetulnya saya salah adalah ada 3 sifat hubungan ekivalensi itu. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama itu adalah GA ekivalen dengan dirinya sendiri. Nah, jadi ada 3 sifatnya ya. Jadi hubungan ekivalensi, misalkan ada 3 sifat ini ya. Tanda ini tanda ekivalensi. Notasinya mungkin beda-beda, tapi biasanya pakainya adalah tilde. Hubungan ekivalensi ada di mana-mana. Selama dia memenuhi ketiga sifat ini, maka disebut hubungan ekivalensi. Definisinya bisa macam-macam, tapi yang kita lihat salah satu contohnya adalah konjugasi di sini. Jadi konjugasi itu adalah salah satu contoh hubungan ekivalensi. Contoh lain yang saya sebutkan sebelumnya adalah apa yang disebut dengan transformasi similaritas, betul ya. Transformasi similaritas itu juga hubungan ekivalensi yang pada kita pelajari di fisika matematik. Nah, untuk hubungan ekivalensi itu bisa, yang menariknya hubungan ekivalensi itu pasti akan menghasilkan namanya equivalence class equivalensi. Saya bicara umum ya, kemarin kita bicara kasus khusus, tapi bisa dibuktikan dengan mudah pakai logika. Di sini semua coba-coba itu akan terbukti bahwa kalau suatu himpunan memiliki hubungan ekivalensi, maka himpunan tersebut bisa terpecah
menjadi kelas-kelas yang tidak overlap satu dengan lainnya. Jadi ada pengelompokan. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan ekivalensi, artinya yang ekivalen satu dengan yang lainnya itu membentuk satu kelompok sendiri. Jadi tidak ada yang overlapping gitu ya. Dan kita selalu bisa buat seperti itu. Dan anggota dari tiap kelas ekivalensi ini ukurannya belum tentu sama. Misalkan ada 10, dari 2, belum tentu. Ada 1, ada 5, ada 4. Tapi dia membentuk kelompok atau kelas-kelas, disebutnya kelas ekivalensi. Ini kita udah bahas juga kemarin. Jadi ini cuma reviewnya dalam konteks yang lebih umum, lebih general gitu ya, dengan bahasa kelas ekivalensi. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa konjugasi ini memenuhi hubungan ekivalensi. Dia pasti ekivalen dengan dirinya sendiri kan, karena ini kalau GA, ini GA berarti G-nya ini kita ganti dengan identitas atau elemen satuan, makanya pasti sama dengan GA juga kan ya. Dengan juga yang ini bisa dibuktikan dengan mudah, dibalik saja yang apalagi yang terakhir juga sama mudahnya, tidak terlalu susah. Buktikannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hubungan ekivalensi dan konjugasi lebih tepatnya, sebenarnya bahasanya konjugasi. Saya memberikan contoh bahwa konjugasi itu salah satu contoh dari hubungan ekivalensi yang banyak muncul di dalam fisika dan matematik, dalam pembahasan teoretiknya. Dan yang menarik adalah dalam kelas-kelas konjugasi itu nanti dia akan memenuhi hubungan perkalian yang mirip seperti anggota grupnya. Jadi ada, yang jelas kita lihat adalah ada homomorfisme gitu ya. Tapi karena di pemetaan dari grup G besar ke elemen dari grup G besar lagi, maka homomorfisme atau isomorfisme yang seperti disebutnya auto ya, karena dia konjugasi tidak mengubah struktur cycle dari elemen grup. Itu yang kita kemarin. Ini yang kita bicara kelas tadi. Kalau kita masukkan untuk setiap elemen GA dari G, maka ini akan membuat suatu himpunan elemen-elemen yang akan membentuk kelas. Dan kelasnya tidak beririsan. Entah dia masuk ke dalam CP atau di luar sama sekali. Di kelas yang berbeda maksudnya. Di luar dan dia akan membentuk kelas yang tidak akan berpotongan. Jadi kalau kita punya elemen grup N elemen, ordernya adalah N, grup finite, dan ada K buah kelas, maka K itu pasti kurang atau sama dengan N. Dengan N berarti satu elemen, satu kelas. Itu bisa terjadi kalau grupnya adalah grup abelian. Kalau grupnya abelian, komut, maka grup dengan N elemen yang abelian itu terdiri dari N buah kelas. Setiap kelas isinya cuma satu elemen saja. Konsep penting lain adalah subnormal, subgrup yang normal. Nah, itu disebutnya dengan notasi yang segitiga aneh itu ya. Jadi, harus banget. Nah, tadi yang dipakai. Ya. Oke, lalu kita bicara mengenai subgrup normal. Subgrup itu adalah grup, tapi ada di dalam grup yang lebih besar disebutnya subgrup. Ya. Kalau cuma
subhimpunan belum tentu subgrup. Tapi kalau subgrup itu subhimpunan tetapi juga grup. Jadi dia membentuk grup sendiri tapi di dalam grup yang lebih besar. Jadi kalau kita lupakan grup besarnya, makanya kita sebut aja grup. Istilah sub itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa dia ada di dalam grup yang lebih besar. Tapi kalau kita nggak peduli dengan grup besar, kita sebut grup saja juga nggak masalah. Kita tahu dia ada di dalam grup yang lebih besar, maka kita sebut subgrup. Gitu ya. Sekarang kita bisa meninjau di sini apa kalau setiap elemen dari subgrup itu konjugatnya, elemen konjugat dari setiap elemen dari subgrup itu ada di dalam subgrup itu lagi, ya, maka disebut subgrup itu normal. Jadi ini ya, notasinya seperti ini. Kayak lebih kecil, tapi bukan ya. Ya, pokoknya ini sebutnya adalah subgrup, tapi subgrup yang normal dari ini. Nah, kalau tidak ada subgrup yang normal, maka suatu grup yang besar tidak memiliki subgrup yang normal, maka grupnya disebut sederhana atau kita sebut aja simple ya. Sederhana mungkin agak aneh ya. Panas banget ini. Jadi ini subgrup normal. Nah, di ruangan saya ini nggak ada jendela sama sekali. Oke. Sampai sini ada mau ditanya dulu? Kemarin sampai sini ternyata kita ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi dengan beberapa konsep lain yang sangat penting ketika belajar teori grup, yaitu konsep group quotient, apa ya bahasa Indonesia-nya, bahasa Inggrisnya jadi. Quotient itu kayak pembagi gitu kan ya, ingat ya, kalau belajar di aljabar, quotient itu adalah A per B, quotient itu kayak semacam fraction gitu ya. Nah, untuk memahami mengapa subgrup normal itu sangat penting, maka kita coba tinjau suatu homomorfisme gitu ya, atau pemetaan dari grup yang kita sebut G ke grup yang kita anggap saja lebih kecil, kita sebut K gitu ya. Jadi artinya di situ ada pemetaan dari elemen tersebutnya GA, elemen dari lebih besar, dipetakan ke elemen KA, anggota dari subgrup yang lebih kecil di sini ya. Jadi ada pemetaan seperti itu. Tetapi kita asumsikan, jadi kita kasih label masing-masing. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya ada 2 buah grup, G besar dan K besar. Tetapi perkalian ini invarian, struktur grupnya tidak berubah. Artinya apa? Kalau GA kalikan GB sama dengan GC, artinya adalah ini KA kalikan KB sama dengan KC. Jadi ada pasangan-pasangan yang kalau kita kalikan, kalau ini pasangan seperti ini adalah GA, misalkan ini adalah KA, jadi petakannya ke sana, petakannya ke sana. Kalau kita kalikan hasilnya adalah KC. Nah, KC-nya itu kebetulan sama dengan hasil kali antara GA dan GB di sini. Ya. Jadi strukturnya sama persis. Ya. Nah, sekarang kita misalkan lagi ada sub himpunan dari G, sub himpunan ya, yang oleh pemetaannya kita sebut pemetaannya apa ya? M ya mappingnya. Jadi di mapping kan MK, jadi pemetaannya itu M aja mapping gitu ya. Nah,
ada elemen atau subgrup, atau bukan subgrup sih sebetulnya, nanti kita buktikan adalah subgrup, tapi ada subhimpunan yang lebih kecil dibanding G. Nah, kalau kita petakan dengan M, dia hasil dari identitas di K ya. Jadi K ya, ini identitas dari K ya, karena pemetaan kita kan K. Jadi ini kan adalah G, adalah K. Kalau kita tinjau lagi di sini, ini misalkan ada A, ini ada satunya ya. Ini adalah G, adalah K. Ini semuanya dipetakan nanti menjadi satu. Kalau pakai bahasa yang kalian kenal dari aljabar linier, yang ambil Bismat 1, ini kalian udah biasa. Ini disebutnya apa? Nah, itu disebutnya adalah kernel ya, betul ya, kernel dari pemetaan. Kernel itu kayak intinya ya. Jadi H ini disebutnya adalah kernel ya. Kalau lupa ya, ini adalah kernelnya. Kernel dari M ya. M itu pemetaan ya, saya sebut singkatnya M aja lah. Jadi itu sebetulnya adalah kernel, jadi H. Dan mungkin sebagai latihan, soal lagi, mengulang yang telah kalian dapatkan dari aljabar linier, buktikan misalkan bahwa itu adalah ruang vektor ya, misalnya kalau gitu ya. Jadi buktikan bahwa tunjukkan subgrup G ya. Nah, cara buktinya sama seperti yang kalau mungkin ngambil aljabar linier atau di Bismat di bab berapa itu. Buktikan bahwa misalkan kalau ada pemetaan yang memetakan suatu subhimpunan dari ruang vektor jadi vektor 0, jadi kalau di ruang vektor kan jadi ke vektor 0, maka subhimpunan tersebut adalah ruang vektor juga. Cara buktinya sama persis, cuma sekarang kita bicara dalam konteks aljabar grup gitu ya. Jadi kita bicara dalam bahasanya bahasa grup, tetapi semuanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa grup. Dan bukan hanya itu saja, H adalah subgrup, dan subgrupnya itu adalah subgrup normal. Ini normal. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Jadi kenapa disebut subgrup normal? Kalau misalkan kita syaratnya kan seperti ini ya. Kalau subgrup normal berarti kalau kita pilih sembarang GA, anggota dari G besar, kita aplikasikan ke HI, anggota dari H. Ya, ini jelas ya kalau G anggota G besar, H kecil anggota dari H besar, dan seterusnya berarti ini adalah konjugatnya. Maka ini bisa kita tuliskan pemetaannya kan berarti kalau kita petakan maka ini akan dipetakan ke elemen ini kan jadi elemen satuan gitu ya. Ini misalkan jadi KA gitu ya, jadi kan jadinya KA. Ini kan jadi satu, nah terus GA ini berarti kan bisa dibuktikan ya kalau ini KK berarti ini jadi ada K inverse juga ya. Seperti itu. Maka hasilnya ini karena bekerja ini satunya di K ya, bukan di. Maka hasilnya adalah sunangan KA kalikan KA inverse dengan satu lagi ya. Ini itu satu di K. Karena ada elemen satuan di setiap grup ya. Nah, kebetulan ini nanti kita lihat belum tentu sama. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa subgrup H
H ini juga adalah normal. Itu ya, karena subgroup normal artinya kan kalau kita konjugatkan, maka semua elemennya kembali lagi ke kelompoknya itu lagi. Jadi nggak ada yang di luar dari situ. Kalau yang nggak jelas, langsung tanya ya, saya pelan-pelan aja. Nah, sekarang kita balik coba. Kita balik, misalkan kita punya grup G besar, dan kita asumsikan ada subgrup normal. Ya, sebelumnya ya, notasi kita ada subgrup normal, jadi kita misalkan A itu adalah subgrup normal dari G, ya, notasi kita seperti itu. Kita tinjau dua buah koset, mesti ingat ya koset ya, jadi koset, jadi kita tinjau ada elemennya adalah GHI, misalkan itu adalah anggota dari koset dari GA ini, dan untuk koset yang kedua ini namanya koset kan, kalau masih ingat left koset, right koset, ini right koset ya, kalau balik-balik mana yang left, mana yang right, ini right, jadi kalau dikalikan H ini karena namanya right, so ininya, ini right koset. Jadi kita pilih saja apa GBHJ itu adalah anggota dari yang left koset berkaitan dengan GB kalikan A. Kita ambil seperti ini. Lalu kita hitung perkaliannya. Jadi kalau kita hitung perkaliannya, maka GA AI ini kan yang kita kalikan dengan GBHJ ya. Oke, nah sekarang kita sisipkan saja. Ini kita bisa tulis sebagai itu kan GA, kita sisipkan di sini identitas, misalkan kita sebut saja adalah GB, ini kan identitas saja ya. Ya, dikalikan dengan HI, lalu GBHJ. Ya. Nah, ini kita bisa kurung yang ini, ya. Karena kan asosiatif, perkalian grup. Nah, kita tahu ini karena ia adalah subgrup normal, maka yang ini pun akan merupakan anggota dari H besar. Kita sebut saja, ini konjugatnya kan ya, yang mana pun di tilde ya, biasa ya pakai kata tilde. Sehingga hasilnya di sini adalah sama dengan itu ya. Nah, misalkan aja kita asumsikan bahwa GA GAGB ini kalau kita kalikan hasilnya adalah dengan BC ya. Kalau kita kalikan dulu BC. Dan yang bagian kedua di sini kalau dikalikan ya pasti adalah anggota dari, karena adalah subgrup, makanya anggota dari subgrup A di sini. Jadi dengan kata lain kita bisa tuliskan ini tidak lain adalah elemen dari BC kalikan A. Oke, kebayang nggak? Jadi yang ini dengan elemen dari satu ulang lagi di atas GA H besar, dengan ini elemen dari GB H besar dikalikan hasilnya adalah elemen dari BC besar. Nah, ini kita bisa tulis dengan bahasa yang menggunakan bahasa koset kita seperti ini, bahwa GA kalikan H dikalikan dengan GB kalikan H itu sama dengan BC kalikan H. Hati-hati ya baca notasi seperti ini, karena ini intinya adalah koset kalikan koset. Koset itu isinya banyak
elemen dari grup di situ, jumlahnya sama semua tentunya, tetapi tidak berarti bahwa ini secara intinya kita kalikan elemen-elemennya, tapi pasti ya dia ada di dalam koset-koset tersebut, tidak akan berpindah. Tapi yang menarik adalah dia memenuhi hubungan perkalian grup yang kita miliki dari grup G itu sendiri, di mana di grup G tersebut, misalkan GA kalikan GB adalah GC. Tentunya GA dan GB dan GC ini terletak pada koset-koset yang membentuk koset-koset yang berbeda gitu ya. Kalau kosetnya sama berarti ya dia dikalikan dengan dirinya sendiri gitu ya. Misalkan dia GA kalikan H itu sama dengan GB kalikan H, sama artinya di dalam koset yang sama, maka itu dianggap dirinya sendiri. Sehingga ini membentuk struktur grupnya. Identitasnya apa? Identitasnya adalah saya kalikan H sama dengan H saja. Dan inversenya apa? Inversenya juga sama. Jadi kalau misalkan, karena kita identitasnya adalah satu buah subgrup normal, maka inversenya adalah kalau misalkan GA jika terus dia pakainya aja. Jika GA kalikan GB itu adalah dengan HI, anggota dari H, maka GAH adalah inverse, adalah saling inverse atau apa ya, adalah inverse saja langsung. Nah, betul ya, karena GA, BB, MH berarti GA dan GB itu bisa dianggap saling inverse dalam level koset, ya, dalam level koset. Kalau dalam level elemen berarti GA, GB harus sama dengan identitas. Di sini pada level koset, identitasnya itu adalah himpunan atau subgrup normal H itu. Oke, masih bisa ngikutin? Masih Pak, kalau saya. Maaf Pak, mau nanya tadi yang titik ini yang lambang atas namanya apa Pak tadi Pak? Yang apa yang? Yang ada bendera kecil ini di atas ini yang merah ini. Tilde itu. Nah ini. Namanya apa tadi Pak? Saya kurang jelas. Tilde. Oh, kalau dituliskan gimana Pak? Tilde. Tilde. Oh, ya baik Pak. Ini notasi tilde namanya. Kalau nulis ketik di latex biasanya tilde gitu ya. Ada tilde, ada head, ada bar gitu. Tapi ini yang begitu namanya tilde. Ya. Ini istilah saya nggak tahu juga dari bahasa apa ini. Bisa dicarilah di web kayaknya tilde. Pokoknya sebutnya tilde ya saya nggak pernah cek lagi betul juga ya. Bahasa Latin mungkin kali ya. Oke, di sini panas sekali. Nah, jadi intinya adalah membentuk grup ya. Jadi semua sifat-sifat grup dipenuhi ya. Jadi dipenuhi oleh koset-koset umum. Koset ya, saya koset ya. Perhatikan ya. Kita levelnya koset. Nah, karena grup kita itu kan
apa ya? Ini ya, berarti kan ini ya, mungkin digambarkan seperti ini. Ini grup G ya, ini grup G. Grup G itu kan ada koset-koset. Berarti di dalamnya itu adalah grup H ya. Ya. Ada grup H, ini grup yang lain lagi, gitu ya. Nah, sama sepertinya. Ya, misalnya adalah yang GAH, adalah GBH, GCH, dan seterusnya ya, apapun juga. Dan ukurannya setiap koset ini sama, jumlah elemennya sama. Jumlah elemennya sama. Jadi misalkan jumlah elemen NH itu sama dengan jumlah elemen A, maka ini juga sama dengan jumlah elemen koset-kosetnya yang lainnya. Gitu ya. Kalau NG misalkan adalah dengan jumlah elemen G. Maka berdasarkan teori atau berdasarkan logika ya, asal kita ingat bahwa ini harus benar, maka jumlah elemen dari subgrup normal ini harus merupakan pembagi dari G kan, karena ini harus habis semua, tidak ada yang tersisa. Sehingga kita bisa melihat karena koset-koset ini membentuk sebuah grup, dari sini kita bisa menghasilkan grup yang baru. Nah, intinya begitu ya. Jadi maka kita hasilkan grup yang baru, nama grupnya itu adalah grup quotient. Ini ya grup koset-koset tadi disebutnya adalah grup quotient. Bahasa Inggrisnya quotient group ya. Quotient. Notasinya adalah bagi biasanya miring ya. Orang saya lihat yang begini nulisnya. Jadi notasi adalah Y dibagi dengan A dengan jumlah elemen tetap berapa? Seperti dari sini aja, berarti ini kan ada berapa buah koset adalah NG dibagi dengan NH. Nah, perhatikan bahwa grup quotientnya bukan subgrup dari G. Ya. Tapi dia homomorfik terhadap G. Ini bukan subgrup dari Y, ada tapi dia homomorfik ya. Pada G lah. Homomorfik artinya dia mengikuti hubungan struktur grupnya seperti G, tapi tidak satu-satu ya, jadi ada banyak satu. Jadi kalau dilihat dari sini seperti homomorfiknya atau homomorfismenya itu berkaitan dengan elemen GA, GB, GC yang kita tulis secara eksplisit di situ. Oke, ini sering muncul di dalam fisika konsep quotient group, jadi ingat saja, memang kadang-kadang agak membingungkan, tapi kalau paham konsep ini lebih mudah. AC. Nggak ada pertanyaan? Jadi selanjutnya kalau kita misalkan saja bahwa asumsi aja ya, asumsi. Tentunya suatu grup itu memiliki banyak subgrup ya.
Satu grup memiliki banyak subgrup. Tetapi kita asumsikan bahwa H itu bukan yang paling besar subgrupnya dari G. Yang paling besar yang trivial tentunya G itu sendiri, tapi kita nggak asumsikan sebagai subgrup. Nah, ada subgrup yang lebih kecil dibanding G, tapi lebih besar dibanding H. Dan kita asumsikan bahwa grup G itu memiliki generator. Dan G memiliki generator. Generator kita sebut saja adalah GA, G alpha, dan HI, ya, misalkan ya. Misalkan aja. Artinya apa? Jadi kalau kita pangkat-pangkat-pangkatkan, ini dapat subgrup A dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari situ kita bisa membentuk grup dengan hanya menggunakan yang awal di sini. Di mana kita asumsikan lagi bahwa di sini ada subgrup yang lain yang kita asumsikan akan bahwa grup yang lain itu kita sebut saja dengan H aksen. Ini adalah subgrup, baca kembali ini supergrup, di mana H aksen itu lebih besar dibanding H. Tapi H itu adalah subgrup normal dari H aksen. Oke. Jadi yang lebih besar lagi. Dan H aksen itu punya generator yang dibangun oleh, karena ini ada di dalam H aksen, maka HI-nya ini harusnya ada di dalam sini juga. Terus itu adalah GA dan HI. Ini generator maksudnya. Himpunan generator dari grup. Nah, di sini adalah kita lihat karena ya H itu adalah subgrup normal dari aksen, maka HI-nya ada di dalam sini. Nah, di sini kita bisa buat dua buah grup quotient atau grup faktor grup. Kita bisa buat dua buah faktor grup. Yang pertama, biasa ini pasti bisa kita lakukan, di mana di sini anggotanya pasti adalah, atau generatornya saya sebut adalah GA kalikan H, tadi ada GA alpha kalikan H, jadi karena ini berbeda generator dari grup G besarnya, dan H itu sendiri kalikan identitas saja kan, atau ini kita bisa asumsikan sama dengan identitasnya gitu ya, untuk quotient group yang ini. Nah, karena H ini adalah subgroup normal dari H aksen, kita juga bisa bentuk hal yang sama. Aksen dan H. Mana generatornya jelas adalah H dan H sendiri, yaitu kita sebutnya dengan K misalkan ya. Untuk yang kedua ini. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini aja kita lihat bahwa K ini adalah sebuah subgrup, tapi dia adalah ada di dalam G bagi H di sini. Sehingga kita katakan bahwa K ini jelas adalah subgrup ya. Jadi membaca ini harus membedakan ada dua, ada satu yang disebut adalah subhimpunan, satu subgrup, tapi notasinya sama. Ini adalah subgrup ya. Jelas. K itu sendiri adalah subgrup dari quotient group GH. Jadi kita bisa mencari struktur yang lebih kaya lagi dengan adanya beberapa subgrup seperti ini di dalam grup kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan konjugasi yang sebelumnya, kalau H itu adalah subgrup yang normal, maka adalah subgrup normal.
subgroup. Ini apa? Artinya karena dia normal subgroup, maka kalau kita lakukan konjugasi untuk semua di sini, kasih tilde yang besar di sini atau untuk seluruhnya, ini sama saja dengan, karena ini kan untuk yang H besar ini, konjugasi adalah dirinya sendiri kan, berarti bisa cuma ini saja kan ya. Nah, karena jadi dengan bahasa lain kita bisa tuliskan apa? Mungkin notasinya nih, kita pakai alfa ya lah. Alfa ya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari hubungan ini, maka kita akan dapatkan bahwa konjugat dari G alpha, ya konjugat dari G alpha di sini itu ini ya, ini A itu elemen dari G semua, ini adalah konjugat dari alpha yang ada tilde-nya itu adalah elemen dari A aksen di sini ya. Jadi A aksen, ini saya balik-balik. Ini harusnya A-nya jadi alpha, alpha-nya tetap balik, atau ini saya ganti dengan alpha saja ya, biar gantinya nggak usah banyak. Mana mirip-miripnya. Alpha jadi alpha lagi. Kita aja. Ini A yang tadi, ya udahlah, kita balik aja. Oke, jadi dulu ya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa G alpha tilde itu adalah elemen dari aksen kan ya. Ya, karena di sini kita lihat generator dari aksen itu diberikan oleh G alpha. Kita tahu bahwa G alpha tilde itu adalah elemen dari aksen ya, yang tadi dibangun dari G alpha. Dan K itu adalah subgroup normal dari quotient group. Dan kita menunjukkan di sini bahwa ya, ini kita ingin menunjukkan sebenarnya K-nya itu adalah normal subgroup juga. Normal subgroup ya. Di
ya, dari A. Jadi dia adalah normal subgroup lagi karena dari kesamaan yang di sini ya. Jadi dia kembali ke dirinya lagi sehingga dia membentuk normal subgroup dari group question yang yang lebih besar di sini. Ini lebih besar karena hanya lebih kecil ya. Kalau ini lebih kecil karena hanya lebih besar, aksen lebih besar. Bolak-balik. Dan seterusnya. Jadi kalau K adalah normal subgroup dari group question G/H, maka K itu adalah tadi apa? K itu adalah H aksen H. Maka H aksennya sendiri itu pasti normal subgroup dari G besar juga. Nah, jadi urutannya begini. Ya. Dengan kata lain, kita bisa katakan seperti ini. Jadi dengan kata lain atau apa ya? Dengan kata lain, kita bisa sebutkan bahwa G H itu mempunyai normal subgroup normal jika subgroup normal tadi adalah yang K di sini kan. K ini adalah subgroup normal dari GH. Gimana ya? K adalah subgroup normal dari GH. Jadi dia memiliki subgroup normal hanya jika H tidak maksimal. Ya. Tidak maksimal artinya apa? Artinya H itu bukan subgroup yang paling besar seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi ada subgroup lain yang lebih besar yang mengandung H, yaitu H aksen tadi. Jadi H prime itu adalah subgroup yang lebih besar dibanding H. Ya. Dan ini mungkin tidak terlihat seperti pembuktian, tapi saya sekedar menunjukkan saja, tapi kita bisa simpulkan dengan benar hasilnya seperti ini. Atau bisa kita mungkin begini cara nulisnya juga bisa, atau disebutkan bahwa group question tidak memiliki subgroup normal kalau hanya maksimal. Bagaimana? Group question tidak memiliki subgroup normal selama jika ya A adalah subgroup normal maksimal dari G.
Ya, jadi saya kira-kira seperti ini. Oke, ada mau ditanya dulu. Jadi kalau kita ulangi lagi dari yang atas tadi, ini ya. Intinya adalah kita bicara mengenai grup G. Sekarang misalkan kita punya subgrup yang kita sebut adalah H, tapi bukan subgrup yang maksimal, yang paling besar dari G. Oleh karena itu kita bisa membagi generator dari G itu ke dalam beberapa bagian, yaitu H ini adalah generator dari subgrup H ini, ada G alpha, ada GA, ya, dan G alpha ini membentuk subgrup lagi bersama dengan HI di sini, kita sebut dengan H aksen. Ya, aksen itu generator adalah G alpha dengan HI, tapi karena H ini adalah, kita asumsikan dia adalah subgrup normal, dari H aksen, tapi pasti dia juga subgrup normal dari G ya, ini bisa terus naik ke atas sampai ke G. Nah, seperti itu, lalu kita bisa membuat apa namanya quotient group kan, kalau kita punya subgrup normal, subgrup normal H ini subgrup normal dari H aksen dan subgrup normal dari G juga. Kita bisa membuat quotient group. Nah, quotient groupnya jelas sini ada generator-generatornya yang terpisah di sini, G alpha dan GA, maka kita memiliki misalnya sini ada H, ada G alpha H, nggak tahu apa saja di sini, kita label dengan G alpha saja. Nah, ini GA ini sebagai contoh saja ya. Jadi kita punya Oke, ini elemennya. Sedangkan yang karena H ini juga adalah subgroup normal dari H aksen, maka kita juga bisa membuat quotient groupnya. Jadi K ini ada quotient group H aksen terhadap H. Ini adalah G terhadap H, sama-sama terhadap H. Yang jelas ini lebih besar, nah yang lebih besar dan lebih kecil ya. Kita asumsikannya seperti ini. Biar gampang, ini contoh saja. Jadi kita punya dua buah quotient group atau ternyata sebetulnya adalah faktor group, soalnya bentuknya adalah perkalian apa faktor yang kita bagi. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah subhimpunan dari yang atas atau subgroup sebetulnya. Nah, karena H itu adalah normal subgroup, maka bisa tunjukkan bahwa K itu sendiri juga adalah normal subgroup dari quotient group YH di sini, Y terhadap H. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa H aksen itu adalah normal subgroup dari Y. Nah, jadi kita simpulkan dari sini bahwa grup quotient GH itu tidak memiliki subgroup normal selama H itu adalah subgroup normal maksimal dari Y. Ya. Jadi kalau dia subgroup normal maksimal, maka dia tidak akan memiliki subgroup normal lagi yang GH. Jadi ini ada banyak level grupnya, harus hati-hati diperhatikan. Satu adalah grup quotient, satu adalah grup G ya. Ini dua grup yang berbeda, walaupun berhubungan, tapi dua grup yang berbeda. Saya kira seperti itu. Dan oleh karena kita melihat struktur yang berturutan seperti ini, maka kita bisa melakukan dekomposisi secara sistematik dari semua grup dengan menggunakan simple group. Jadi simple group adalah grup yang tidak memiliki subgroup normal. Itu adalah definisinya. Jadi itu adalah simple group. Dan kita bisa melakukan dekomposisi, mengklasifikasi grup-grup dengan cara seperti ini. Dan itu adalah dasar dari banyak teori grup
yang digunakan di dalam fisika partikel misalkan ya. Itu bagaimana kita mencari klasifikasi dari grup-grup. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, jadi kita jelaskan mengenai simple group ya. Jadi simple group itu adalah grup yang tidak mengandung normal subgroups ya. Dan grup yang mengandung normal subgroup itu dianggap bukan grup yang fundamental bagi orang matematik ya. Demikian juga kita telah mengenal si Galois gitu ya, si Galois yang mati muda tersebut, yang pendiri dari grup atau penemu foundernya dari grup teori itu mengatakan atau membagi grup itu ke dalam dua bagian saja, yaitu grup yang simple yang tidak mengandung grup subgroup normal dan yang non simple. Walaupun kelihatannya pembagiannya cukup asal-asalan atau sangat sederhana, tetapi ini pembagian yang cukup penting. Jadi karena untuk yang grup yang simple itu memiliki sifat-sifat yang disebut simple karena memang memiliki satu sifat-sifat yang cukup simpel ya. Jadi, itu pembagian yang dilakukan. Contoh simple groups adalah apa ya? Yang sederhana mungkin yang baru kita pelajari selain yang SO, S1 itu sama simple. Alternating groups 5 objek itu simple. Yang sederhana adalah ini grup siklik ya, di grup siklik ya, grup siklik ya. Di mana P itu ada bilangan prima. Adalah prima terus kan yang grupnya simple ya. Ini. Karena dia nggak punya subgroup. Apa bukan, jangankan yang normal subgroup juga nggak punya. Ya. Dan keuntungannya simple group lagi adalah para teman-teman kita dari matematik itu sudah dan fisika juga mungkin sebagian yang senang di sini. Tapi yang jelas yang merumuskan ini adalah orang matematik setelah mengklasifikasi semua grup-grup simple itu dari klasifikasi. Dan biasanya grup simple itu besar-besar ukurannya. Jadi kayak apa ya, grup A5 itu ada 60 elemen dan ada yang ratusan elemennya, seterusnya. Dan kita akan belajar ini mungkin lebih menarik nanti ketika kita telah mempelajari aljabar Lie yang berkaitan dengan grup-grup kontinu ya. Lagi ya, mungkin grup B belum tepat, tapi yang tablo bahannya cukup banyak ini, jadi kita pilih-pilih dulu. Lalu saya tulis beberapa contoh grup yang berhingga ya, ini untuk yang finite group. Contoh-contoh lainnya adalah grup simple ya, alternating groups, grup 5, ini alternating group.
tadi ZP sudah ya. Berbagai macam grup-grup gitu ya. Ada namanya grup sporadik lah. Ini adalah grup kontinu ya. Dimensinya atau ukurannya adalah bukan dimensi ya, elemennya juga tangga dimensi tergantung dari manifoldnya. Ya. Yang satu jadi sebenarnya topiknya cukup luas, berarti kita bisa Oke, ada yang mau ditanya dulu? Mungkin sampai saya mau putuskan mau masuk kemana selanjutnya. Grupnya aja. Mungkin salah satu lagi yang kalau dengan grup peringga atau grup finite itu konsep namanya komposisi ya. Komposisi. Jadi intinya atau dekomposisi intinya adalah kita mendekomposisi atau breakdown satu grup itu ke dalam subgrup normalnya. Jadi dalam subgrup normalnya dengan pertama adalah kita cari dulu normal subgrup yang terbesarnya. Jadi kalau kita punya sebuah subgrup besar, kita cari yang terbesarnya adalah apa ya? Misalkan ini adalah yang terbesarnya. Dan yang normal ya. Maka kita bisa bagi ini, misalkan disebutnya adalah A1 ya. A1. Nah, maka kita bisa bagi elemen-elemen di dalam grup tersebut ke dalam A1 di sini dan quotient grupnya kan, jadi quotient grupnya kan kita bagi apa seperti begini ya, quotient group ini adalah
H1 dan quotient grupnya ya. Jadi seperti itu. Jadi elemen grupnya terbagi ke dalam H1 dan quotient group. Oke ya. Kita lakukan lagi terhadap H1. Ya. Di dalam H1 ini ada subgroup yang ini misalkan sebutnya H2 ya. Kan ya kita bagi lagi kan berarti H1. Terus ini kita bisa bagi lagi dan seterusnya. Prosesnya kita bagi terus. Berarti ini adalah kita dapatkan berapa ya? H1 over H2 kan, H1 terhadap H2 quotient grupnya. Kita bagi elemennya ke dalam H2 dan H1 terhadap H2. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita bisa melakukan deret, semacam kayak deret. Jadi ini bentuknya dia semacam deret dekomposisi. Jadi artinya apa? Dia tersebut mengandung misalkan H1 sebagai subgroup normalnya. Dalam H1 misalkan ada H2. H2 ada terusnya sampai misalkan HK ya. Nah, HK misalkan di sini tidak mengandung normal subgroup lagi, maka HK-nya adalah simple. Di dalam HK tentu ada subgroup lagi, yang lain adalah identitas. Nah, identitas itu bisa dianggap subgroup normal, tetapi sebetulnya trivial ya. Nah, ini adalah urutan dari subgroup-subgroup di dalam ini semua. Nah, dari sini kita bisa dapatkan semacam deret untuk quotient grupnya. Di quotient grupnya juga sama kan, J, H1. Kita punya H1 terhadap H2. Gitu deh. Di dalam H2 ada H3 misalkan dan seterusnya. H3 dan seterusnya sampai dapatnya adalah HK terhadap identitas, yaitu HK itu sendiri. Karena ini adalah normal subgroup yang simple, berarti di dalam dia tidak ada normal subgroup lagi dan dia berhenti di situ. Dia quotient grupnya ya dirinya sendiri. Jadi kita lihat bahwa quotient group itu biasanya tidak simple, tetapi secara umum ya, tetapi yang ada di dalam deret yang ini, itu mereka jadinya, kita lihat ini jadi simple terhadap yang lainnya gitu ya, jadi simple terhadap yang quotient group yang lainnya. Karena mereka diambil dari subgroup normal yang maksimal. Berarti kan kita berdasarkan urutan ini kan berarti kita langsung mencari yang paling maksimal, ini maksimal, jadi maksudnya begini. Ini HK ini kan subgroup dari G tentunya, tetapi kita tidak langsung bergerak dari G langsung ke HK. Kita ambil yang paling besar dulu, subgroup normal yang paling besar adalah H1. Lalu dari H1 kita nggak loncat ke HK juga, kita ambil yang paling besar subgroup normalnya apa sih? H2. Apalagi seterusnya sampai HK. Sehingga ketika kita bentuk G terhadap H1, ini yang paling besar kan, seperti sebelumnya, maka karena paling besar, seperti pernyataan kita yang di atas tadi, sebelumnya ya. Ini. Nah, ini kan pernyataan kita adalah group quotient tidak memiliki subgroup normal selama jika adalah subgroup normal maksimal. Maksimal ya. Jadi kalau kita buat deret seperti ini, kita buat dari subgroup normal yang terbesar, tapi semakin kecil di dalamnya, maka otomatis yang ini bukan himpunan di deret ini, quotient group ini adalah quotient group yang simple masing-masing. Nah, karena dia nggak punya di dalamnya lagi, nggak punya lagi, dan nggak punya lagi. Tapi secara umum tentunya tidak simple ya. Tapi dalam kasus ini simple karena H2 itu adalah maksimal dari H1. H1 adalah maksimal dalam G. Jadi cara seperti ini kita gunakan untuk membagi atau breakdown atau mendekomposisi sebuah grup itu ke dalam apa ya, kelompok
dalam grup-grup yang atau dalam ya grup-grup yang simple ya. Karena itu kenapa teman-teman kita di matematik itu menganggap bahwa grup-grup simple itu merupakan suatu bagian atau elemen yang fundamental dari mana semua grup-grup yang bertiga itu dapat dibangun. Nah, kalau untuk kasus khusus ya, kalau semua grup questionnya itu adalah grup siklik dengan order bilangan prima, dan di atas tadi yang ZP di sini, ya bilangan prima, maka grupnya dikatakan solvable. Jadi, istilah saja, jadi jika apa tadi? Jika ini semua ya, ya jika grup questionnya lima, maka betul ya, sudah begitu. Ya, bisa dicoba aja nanti, misalkan untuk grup-grup tertentu, misalkan grup permutasi gitu ya, dari S4 kira-kira seperti apa klasifikasinya, untuk deret komposisinya, juga grup A4 misalkan, dan seterusnya. Ya, contoh grup ya, misalkan grup ya, grup Quaternion ya, grup Quaternion isinya ada 4 elemen ya, jadi kalau di dalam ada grup Quaternion. Grup Quaternion. Di Quaternion biasanya kan sama seperti bilangan kompleks, tetapi ada 4 ya, jadi dengan input-inputnya berarti kalau dalam ruang vektor ini di 8. Gitu ya. 8, 4, Quaternion Q, itu biasanya namanya adalah identitas pakai ya, di DK dan inputnya ya. Kuadrat bilangan, J kuadrat bilangan
seterusnya ya. Terus IJK ya juga senang lagi ya, isinya 4 dan seterusnya. Oke, kalau group pattern itu kira-kira gimana? Nah, kalau klasifikasi itu hasilnya adalah pertanyaan ya. Pertanyaan ini sendiri, kalau I sendiri membentuk I dan E tentunya membentuk grup, tapi tidak yang paling besar ya. Dan 4 ini sendiri bisa membentuk satu grup lagi ya, I, J, K di sini. Ya, J, K itu membentuk sebuah subgrup sendiri. Dan dia yang simple ekvatorial itu jadi simetrik ya. Simetrik. Delapan, 4, 1, 2, 3, 4. Satu, kalau I, satu, dua, tiga. Nah, setelah ini harusnya ini adalah Z4, Z2 pasti ya. Z4 itu secret group 4 elemen, berarti angkat 1, min 1, sorry ya. Min 1, betul ya. Ya, jadi 8 elemen. Oh ya, saya salah karena harusnya min 1. Berarti kayak bilang kompleks saja, tapi ada 3 buah gitu ya.
Jadi kalau I kalikan J itu adalah satu tuh ya. Kali J kali K adalah min 1 atau ya, itu ya. Dan J 4 itu diperoleh dari I. Biasa ada, sebenarnya ada berapa buah? Ada 3 buah juga sama ya. Ya, jadi ada 3 buah. Ini kalau sempit berarti I kuadrat I pangkat 3 itu adalah pangkat 4 dan step ini yang jadi 4-nya. Juga untuk yang J atau K sama ya, masih semua sama. Kalau yang Z2-nya diambil dari sini saja berarti tujuannya adalah minus sudah sudah. Ini kuadrat ya. Minus 1 itu adalah minus E. Satu aja lah. Betul ya. Kalau IJ ada K, ini nggak bisa. Ini akan ke sana. Ya, paling mantap seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan untuk quaternion itu deretnya adalah di tempat yang paling besar yang bisa didapat. Ada beberapa, tapi kita pilih salah satu seperti ini atau pakai J juga sama. Lalu dari sini kita di dalamnya ada Z2 yang mana ya? Dikali I min 1 dikali bisa ya cuma ini aja kelihatannya ini min 1 dari I Z2 dan Z4 sisanya adalah E atau 1 ya. Ini adalah 1. Sehingga kalau kita bentuk group quotient-nya yang subgroup normalnya dapatkan adalah mulai dari I Z4 dulu. Berarti ini sama seperti Z2 saja kan ya. 8/4 2. Lalu Z4 Z2 juga ini sebenarnya sama seperti Z2 juga, yang kita lain adalah subgroup normal karena 2 itu adalah prima gitu ya. Terakhir ya tinggal Z2 nya sendiri. Dan ini contoh ya untuk yang grup quaternion. Jadi quaternion itu isinya ini tadi. Ini, mungkin yang belajar apa ya
Yang pakai quaternion itu biasanya di komputasi untuk grafik ya. Untuk merepresentasikan grafik dalam komputer, biasanya orang-orang informatik atau fisika juga mungkin menggunakan quaternion. Oke, ada pertanyaan dulu? Supaya ada contohnya ya. Yang terakhir mungkin ini singkat saja mengenai struktur turunan ya, atau komutator. Jadi kita bisa definisikan komutator itu didefinisikan, jangan salah ini komutator dalam grup beda dengan komutator dalam aljabar ya. Jadi kalau kita punya A dan B komutatornya, maka itu artinya adalah terus AB ya. Ini adalah definisinya ya. Dalam konteks grup ya, di mana A dan B itu adalah elemen dari sebuah grup, sebut saja G. Dan komutator itu untuk mengetes seberapa komut. Jadi kita lihat kalau dia komut, bisa ditukar-tukar, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi komutator di sini menyatakan atau semacam kayak ukuran seberapa ketidakkomutan dari suatu grup, ya, tidak abelian dari suatu grup. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika AB ini, maka kita tulis bahwa BA itu pasti sama dengan, dibalik saja kan posisinya nih, semua yang A jadi B, B jadi A, kebalik semua, jadi jalan ini sama dengan yang ini, kalau kebalik berarti ini sama dengan sekarang saja, kalau inverse kan sama ditulis ulang, cuma posisinya dibalik dengan inverse semua, jadi hasilnya akan sama juga, seperti ini, cuma kebaliknya di B, A inverse, terus B baru A gitu ya, jadi sama. Jadi karena sifat seperti ini, maka perkalian dari semua komutator itu pasti membentuk grup. Ya. Ini semacam kan. Grup ya. Ya. Nah, grupnya disebut dengan misalnya G aksen. Nah, G aksen ini itu tadi adalah aksen kayak turunan ya. Sebutnya adalah subgrup turunan atau subgrup komutator. Nah, bisa ditunjukkan bahwa ini adalah subgrup yang normal. Kan ya. Ini buktikan dulu bahwa ini normal. Oke. Terus apalagi sifat-sifat pentingnya. Ini itu dulu ya. Ya, kalau menunjukkan bahwa dia adalah subgrup normal, mungkin kita tunjukkan saja sebagai contoh gitu ya. Artinya apa? Subgrup itu disebut normal jika dia memenuhi hubungan kelas konjugasinya kan ya.
dan konjugasinya itu sama dengan kalau kita ambil konjugatnya dia masuk ke kelompoknya dia lagi. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah subgrup normal. Ini pertama buktikan dulu ya bahwa dia adalah subgrup betul. Kita hitung konjugasinya. Konjugasi ini adalah yang disebut dengan kita pilih sembarang G kan, kita aplikasikan kepada ini, atau ini adalah definisi di atas, ini adalah A inverse B inverse AB gitu ya. Ini pada G inverse-nya. Maka ini kita bisa tuliskan ulang kan, dengan menyisip-nyisipkan ya sebanyak mungkin di sini sepuasnya saja, berarti adalah A inverse B inverse G, B inverse J inverse Y, A inverse Y gitu ya. B inverse kita ya, 1, 2, 3, 4, maka didapat sama dengan ini adalah A tilde inverse gitu ya, B tilde inverse, A tilde dan B tilde. Ini bilangnya adalah dengan A tilde, B tilde, betul ya? Oke, jadi artinya apa? Artinya ini membentuk subgrup yang normal, gitu ya. Jadi kita ambil konjugatnya, dia masuk lagi ke kelompoknya dia lagi. Jadi hasil dari konjugasi sama. Lagu apa sih itu? Lagu buat tutup. Hah? Jadi ikut banget kan? Gini. Ada pertanyaan dulu? Ini saya belum loncat topik selanjutnya biar untuk yang saya mungkin masih di sini dulu aja ya. Silahkan jika ada pertanyaan. Mungkin sebagai latihan ini yang sederhana ini tadi ya, banyak yang pembuktian yang sederhana, salah satunya ini misalkan. Ini membentuk grup ya, ini mirip kayak gini ceritanya, tapi hampir sama persis itu, tapi komutator, perkalian dari komutator itu membentuk grup. Nah ini misalnya buktikan ya. Kalau ini tadi udah ya dibuktikan di sebelah sini ya. Tapi misalkan yang lebih basic lagi, kalau kita punya komutator dibuktikan seperti ini, maka dia membentuk grup ya. Mana dapatnya? Ini jelas di inverse ada, inverse seperti ini ya. Terus identitasnya apa ya? Terus closure-nya yang penting bagi closure ya. Kalau apa asosiatif itu kelihatannya otomatis nanti dipenuhi dengan mudah dibuktikan. Contoh lain mungkin kalau untuk latihan ya menentukan misalkan untuk grup S3 gitu ya, grup permutasi S3
S4 misalnya, biar nggak terlalu kecil. Ya, 4 depan semua subgrupnya yang tentukan. Semua subgrupnya. Terus tentukan dekomposisinya, dekomposisi seperti tadi ya. Garisnya, deret dekomposisinya. Deret dekomposisinya. Nah, misalkan seperti itu. Lagi ya. Buat tabel perkaliannya S4 agak banyak kan, berarti S4 itu ada berapa elemen sih? 4 faktorial, 1, 2, 3, 4, 24. Buat tabel ya apa-apa. S3 udah pernah dicoba kan? Udah ada ya buat tabel perkaliannya lah. Ada berapa sih? Kita harus sebutnya, nanti tinggal sebutkan juga kalau banyak itu nanti tabel perkaliannya ada beberapa jenisnya. Ininya dulu paling penting, tentukan subgrupnya apa, apakah normal apa tidak, terus yang normalnya, ya. Ya, ini adalah konsep-konsep dasar dari grup, betul ya. Jadi semua bermainnya di sini. Dasarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi coba-coba dulu. Untuk grup sederhana saja, grup alternating atau grup provokasi atau grup siklik gitu ya. Ya, jika ada pertanyaan, cukup. Rizal, bagaimana Zal? Gitika? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Ya, oke, baik. Mungkin ini yang grup S4 ini bisa dicoba ya, Pak ya? Ya, grup 4 atau apa? Alternating tadi ya, Pak ya? Atau A5 gitu ya. A5, S4, A5 itu boleh aja sih, sebagai latihan aja ya. Apa itu S4, A5, lihat lagi aja ya. Kalau yang grup A5 gitu ya. Ini kan berkaitan aja ya, S4 itu permutasi, A5 itu juga permutasi, tapi permutasi genapnya doang. Jadi jumlah elemennya kayaknya berapa ya? 5 itu berarti 5 faktorial. Bagi 2, ya kan, yang genapnya doang. Jadi, berapa? 24 kali 5, berapa ya? Ya, kalau 24 kan bagi 12 kali 5, 60 elemennya. Oh, kemudian yang 4 juga boleh. 4 berarti ya yang S4 itu bagi 2. Jadi yang untuk yang genapnya doang dia membentuk subgrup sendiri. Jadi sebetulnya subgrup dari S4 itu ada yang grup alternatifnya termasuk di situ. Tapi ada lagi yang lain enggak.